kehidupannya. Tapi kita berdoa pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap hari dalam kehidupan kita, hari-hari kita tersebut menjadi hari-hari yang penuh kebaikan. Karena seseorang itu juga akan dimatikan Allah sesuai dengan kebiasaannya. Video saya pernah melihat seorang laki-laki cukup tua, mungkin sekitar 60 tahun, dia berjoget-joget dengan menggunakan pakaian tradisionalnya di sebuah pesta pernikahan. Lalu tiba-tiba ceritanya mungkin di situ dia mau menghibur tamu yang hadir, namun tiba-tiba dia terduduk dan terjengkang badannya dan dia mengerang-ngerang seperti kambing yang sedang dipotong. Lalu ternyata orang tersebut meninggal dunia. Ya. Begitulah seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Sebagaimana ada sebuah kisah yang masyhur yang pernah terjadi di Indonesia ini, seorang hafizah, seorang penghafal Quran, muslimah, akhwat, yang subhanallah, kisah ini seingat saya terjadi di Solo, ya, di Solo. Jadi saat itu si akhwat ini, muslimah ini hendak pergi satu tempat dengan menyeberangi suatu sungai. Ya, sungai tersebut ternyata cukup dalam dan cukup deras airnya, dan qadarullah akhirnya beliau terseret arus dan meninggal dunia. Ya. Tapi yang menarik pada kisah ini adalah si akhwat, ya, Masya Allah, ketika ditemukan jasadnya, dia masih memegang Al-Quran dengan sangat erat. Ya, Al-Quran itu masih dipegang olehnya dengan sangat erat, bahkan tak bisa dibuka lepasan atau pegangan Al-Quran tadi. Yang datang kepadanya dan menyatakan atau menyampaikan, ibarat kata ngobrol sama si jenazah tadi, dan mengatakan, wahai anakku, ini saatnya engkau bertemu dengan Allah. Akhirnya ibunya menangis, ya. Dan akhirnya subhanallah, dengan kuasa Allah, tangan yang tadi keras memegang Al-Quran itu menjadi lembut dan Al-Quran itu bisa diambil oleh ibunya. Begitulah seseorang akan mati dengan sesuai dengan kebiasaannya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dengan kebiasaan baik, dan disitulah nanti kita berharap mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan yang baik. Maka kita berdoa dengan 3 doa yang disunahkan oleh Nabi SAW ketika kita bersujud, yaitu Allahumma amitsni alal Islam, ya Allah matikan aku dalam keadaan Muslim atau Islam. Allahumma zukni taubatan qoblal maut, ya Allah berikan aku rezeki untuk bisa taubat, ya, sebelum ajal tiba. Dan yang terakhir adalah Allahumma ini asulka husnul khotimah, ya Allah matikan aku dalam husnul khotimah. Bicara tentang husnul khotimah atau bicara tentang kematian yang baik tidak akan mungkin bisa didapatkan kalau kitanya tidak membiasakan diri atau memaksakan diri dengan amal ibadah. Ya, seorang itu kalau dia bilang Allahumma, setiap hari dia berdoa, ya setiap hari dia berdoa, tapi tidak ada satu getaran dalam dirinya. Sebenarnya kalau dia melanggar, ya mungkin kategorinya itu kalau orang sudah beriman dan menjadi seorang mukmin, ya, dan yakin dengan apa yang Allah janjikan, maka ketika dia sholat sunnah, sebulan mungkin ketinggalan sholat rawatib dan gak sempat sholat rawatib, dia sudah menyesalnya luar biasa. Ya, dia sudah menyesal luar biasa. Dan atau apalagi seandainya dia kehilangan atau ketinggalan sholat fardu di awal waktu, gitu kan. Jadi kalau kita mau menilai status iman kita itu seperti apa, ya, mungkin kita bisa nilai dari seberapa bergetar menyesalnya kolbu kita ini, ya, dengan sesuatu kebaikan yang terlewatkan. Artinya kalau semakin banyak kebaikan tersebut yang terlewatkan, maka kita akan makin menyesal, gitu kan. Ya, sebagaimana kisah Ibnu Abbas ketika beliau masukin masjid dan lupa pakai kaki kanan ketika masuk masjid, dan asbab dari situ dia menangis. Kenapa? Karena lupa masuk masjid dengan kaki kanan. Ya, sampai seperti itu. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada jamaah sekalian karena memang ini ada hubungannya sebenarnya dengan apa yang kita bahas hari ini. Ya, apa yang kita bahas hari ini, supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa ternyata kalau kita membahas tentang Islam, agama kita yang mulia ini, maka sebenarnya apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan dalam hidup, itu sebenarnya sudah dijawab, ya, atau sudah disampaikan Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi SAW. Artinya tinggal buka aja itu. Jadi kalau seorang muslim itu dia melihat suatu hal yang spektakuler, gedung, rumah, mobil, segala macam yang luar biasa, bisakah dia mendapatkan itu? Bisa, asal dia mau berdoa saja. Asal mau berdoa dan syarat-syarat doanya dipenuhin. Ya, kalau mungkin saya membahasakan, kita mungkin nggak kepikiran aja untuk berdoa, tapi kalau kita berdoa pasti dikabulin sama Allah. Apalagi orang itu bertakwa. Jadi kalau orang bertakwa pasti dikasih semua sama Allah. Syaratnya bertakwa dulu. Ya. Jadi mungkin ya sebagaimana kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau kita memahami ini semua jamaah sekalian, maka urusan hidup tuh nggak jadi sesuatu yang menyesakkan dada kita sebenarnya. Ya, urusan hidup. Kenapa? Kita akan mati juga ketemu Allah. Ya, hal sederhana dalam hidup jangan jadi suatu hal yang diperbesarkan.
Ya, seperti itu. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz, kalau menurut ceritanya, dia kan jadi khalifah ya. Dan memang saat itu, zamannya Umar bin Abdul Aziz ini, harusnya dia belum dapat jatah menjadi khalifah. Belum, masih ada beberapa tingkatan, ya 1, 2 tingkat di atasnya itu yang harusnya jadi khalifah. Tapi apa yang dia kerjakan? Tiap malam dia berdoa, tiap malam dia bicara sama Allah, tiap malam dia sampaikan semua hajatnya kepada Allah, dan kuasa Allah akhirnya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Padahal belum jatahnya. Jadi apapun yang kita minta sebenarnya bisa Allah kabulkan, dan Allah pasti kabulin. Ya, kalau mau. Ya, masalahnya tidak semua, ya, tidak semua kita diberikan ilham untuk itu. Ya, tidak semua kita diberikan ilham untuk mendoakan atau berdoa dengan suatu doa yang kita pun nggak kepikiran. Ya, seperti itu. Ya, misalkan Anda mungkin di sini kalau kita tanya satu-satu, nggak banyak orang yang di sini, ya Allah, aku pengen punya maskapai atau ya maskapai penerbangan gitu kan. Nggak kepikiran kan? Karena memang, kenapa nggak kepikiran? Karena ada kecenderungan hati kita yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala condongkan kepada sesuatu. Semakin dicondongkan kepada sesuatu, which is itu kepada agama, kepada sunnah-sunnah Nabi, maka sebenarnya kita berada pada satu kebaikan yang jauh lebih baik daripada minta itu tadi. Paham ya? Jadi bersyukurlah Anda mungkin nggak dikasih maskapai penerbangan, ya, nggak diberi Allah satu maskapai atau airlines. Kenapa? Urusannya panjang mungkin, ribanya lah, ininya lah, itu segala macam gitu kan. Beruntunglah Anda mungkin nggak dikasih perusahaan yang karyawannya puluhan bahkan ratusan ribu gitu kan. Jadi keadaan kita saat ini nih adalah keadaan terbaik yang memang sudah di set up sama Allah seperti itu. Ya, artinya apa? Tinggal kita syukurin aja. Ya, itu sebabnya dalam Islam kekayaan itu bukanlah berapa banyak harta yang dia miliki, tapi kekayaan adalah perasaan abundance, perasaan berkelimpahan yang Allah berikan atau Allah cemplungin dalam dadanya. Itu kekayaan. Semakin berkelimpahan itu menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang dia rasakan tiap hari, maka akan semakin bahagia hidupnya. Jadi bukan perkara berapa fulusnya, berapa duitnya, berapa rupiahnya, bukan. Tapi dia punya nggak rasa itu. Dan rasa itu, ya, atau yang abundance tadi, berkelimpahan tadi, itu harus dia bina. Salah satu yang kita sering bina itu apa? Yang kita sering baca habis sholat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambahkan lagi rasa syukur itu. Ya, seperti itu. Nah, baik. Pembahasan kita pagi ini, tadi semalam saya bikin file sebenarnya, tapi tidak tersave ternyata. Ada hal-hal yang penting yang sudah saya set up, tapi subhanallah tadi cari-cari kok nggak ketemu. Ya, ya tidak apa-apa lah, khairan insya Allah. Tidak apa-apa. Ini cuma tambahan saja. Baik, jadi kita bicara tentang tubuh, ya, tubuh manusia. Sebagaimana saya sampaikan teman-teman Bapak sekalian bahwa kita ini, jadi yakinilah bahwa kita ini produknya Allah. Kita produknya Allah. Buatan atau ciptaan? Ciptaan. Apa beda buatan sama ciptaan? Buatan itu dulunya ada, kemudian dimodif, itu dibuat. Contoh mobil. Mobil itu kan dulunya nggak ada, tapi sebenarnya besinya sudah ada. Dimodif jadilah mobil. Besinya dari Allah, ciptaannya Allah. Bahkan besi itu bukan diciptakan di bumi. Kalau Anda baca dalam surat Al-Hadid, besi itu diturunkan Allah dari langit dalam proses Big Bang, seperti itulah. Ya. Kalau ciptaan apa? Ciptaan itu sesuatu yang dulunya nggak ada, sekarang ada. Itu ciptaan. Jadi kita nih ciptaannya Allah. Artinya, kalau kita meyakini, menyadari bahwa kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikan semua itu kepada Allah. Ya, kembalikan semua itu kepada Allah. Simple, Pak. Apa? Mau cerita apa? Misalkan cerita tentang kolesterol gitu kan, penyakit lah segala macam. Yang banyak orang zaman sekarang membahasnya, atau pembahasan mereka lebih banyak membahas penyakit yang hubungan dengan fisik. Padahal, lihat dan dengar baik-baik kata-kata saya. Semua penyakit fisik akan dimulai dari penyakit kolbu. Mau buktinya? Mari kita buktikan. Jadi semua penyakit fisik akan dimulai dengan penyakit kolbu. Penyakit kolbu ada berapa? Ada 2. Apa dia? Syubhat sama syahwat. Ya, syubhat dan syahwat. Sebentar, saya foto dulu.
Laporan sama guru. Sebutlah apa? Stroke, darah tinggi, atau mungkin kencing manis deh misalkan. Kira-kira masuk penyakitnya di mana? Syubhat atau syahwat? Sekarang saya tanya, orang yang kena diabetes, kira-kira sering puasa nggak? Enggak kan? Orang yang kena diabetes, kira-kira sering atau lebih membiasakan lapar nggak? Enggak juga. Orang yang diabetes, kira-kira banyak makan gula nggak tiap hari? Enggak. Orang yang kena diabetes, kira-kira tiap hari makan gorengan nggak? Kemungkinan besar. Hah? Yang ketawa-tawa ini biasanya pelakunya. Penyakit apa itu? Maksudnya syubhat atau syahwat? Syubhat itu sesuatu berhubungan dengan perasaan. Was-was, cemas, segala macam itu syubhat. Ya. Syahwat apa? Syahwat itu hubungannya dengan nafsu. Ntar saya lihatin. Nah, ya. Jadi syahwat hubungannya sama nafsu. Jadi kalau boleh saya katakan, kira-kira orang kena diabetes, penyakitnya kategorinya syubhat atau syahwat? Syahwat. Benar nggak? Kalimat saya tadi yang pertama, bahwa penyakit fisik dimulai dari penyakit kolbu. Jadi kalau Anda ada, maaf mungkin di sini ada yang sakit, ya apapun bentuknya sebenarnya. Ketika muncul penyakit fisik, maka mari kita kembalikan kepada konsepnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang apa? Ala wa innal fil jasad iza mudghah. Ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Iza salahat salaha jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jadi daging itu namanya kolbu. Gitu konsepnya. Ya, nanti hubungan apa dengan, kan judul hari ini kan, tubuhmu bukan tong sampah ya. Kok kayaknya serem banget ya. Tapi memang faktanya begitu. Manusia zaman sekarang menjadikan tubuhnya cuman jadi tempat tong sampah doang. Ya, tong sampah apa? Ada hubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Baik. Jadi kata Nabi apa? Kata kuncinya adalah kolbunya dulu dibenerin. Kolbunya dulu dibenerin. Penyakit kolbu tadi ada dua. Jadi kalau mungkin berhubungan dengan sifat atau sikap, maka kita akan bicara ada orang-orang yang punya sifat pendusta, ya, atau orang yang suudzon, buruk sangka, munafik, sombong, takut, nipu, mencela, sakit hati, menghina, pemaki, curang, rakus, bergunjing, egois, pelit, riak, khawatir, syirik, kesedihan, merusak hobinya, merusak dendam, iri, dengki, kufur nikmat, jengkel, tidak puas sama putus asa. Itu penyakit kolbu. Dan semua penyakit kolbu, ya, judulnya kan tong sampah nih. 90% penyakit fisik seseorang penyebabnya adalah kolbu. Jadi kalau kita boleh tanya atau mungkin kita kembalikan pada diri kita, masalah penyakit kita zaman sekarang ini adalah kita nyiapin satu tong sampahnya kita dalam tubuh kita, tanda kutip, yang isinya semua penyakit kolbu. Manifestasinya apa? Manifestasinya adalah emosi negatif. Emosi negatif. Apakah ada petunjuk Nabi tentang itu? Ada, banyak. Nabi bilang apa? La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Kata Nabi kan gitu. Kalau kau tahan marahmu, kau masuk surga. Itu masuk penyakit kolbu nggak? Masuk. Yang saya katakan tadi, Islam, bagus sekalian, udah mengatur semua sebenarnya. Tinggal kita pelajarin aja. Dan bagaimana kita bahasa itu mengutilisasinya. Mengutilisasi apa yang ada dalam agama ini, disampaikan Allah ataupun disampaikan Nabi SAW, untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu aja sebenarnya. Ya, jadi ibaratnya gini. Nanti kita bahas bagaimana solusi pertama, kan judulnya tong sampah. Tong sampah itu, ya. Tadi malam sudah saya siapin gambar tong sampahnya, nggak keluar juga. Ah, ilaha illallah. Sampai jam 11 gue ngerjain semalam. Nggak kesep. Nggak apa-apa lah. Tong sampah. Lihat, Anda bayangkan tong sampah. Udah kita jalan, nggak usah pakai slide. Tong sampah itu bau nggak? Bau. Ya. Orang yang dekat tong sampah pasti tutup hidung. Kan gitu. Sama juga dengan orang yang punya atau nyimpan tong sampah yang berupa penyakit kolbu dalam dirinya. Sehingga apa? Orang dekat dia itu tutup mulut, tutup muka. Dalam artian orang nggak mau dekat-dekat sama orang kayak begitu. Isinya apa? Isinya gunjing, emosi, marah, ngelus. Itu aja urusan tiap hari. Jadi dia udah nyiapin tong sampah. Tergantung dia beli tong sampah di mana. Atau tong sampah ukuran berapa. Kalau tong sampah ukuran kecil, mungkin yang keluar, aduh capek banget sih hari ini. Itu tong sampah ukuran kecil. Tong sampah ukuran sedang,
Aduh, capek banget hari ini. Udah gitu makan nggak enak lagi, udah gitu panas lagi. Tambah lagi kan? Betul? Tong sampah yang agak gedean, panjang ceritanya. Panjangnya gimana? Mulai dari bangun sampai tidur isinya ngeluh. Itu tong sampah. Penyakit nggak? Penyakit. Dan disinilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pesan kepada kita semua. Kata Allah apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama tali ghaizin jabal kufar nabatu summa yahiju fatara musfara summa yakulu tama. Intinya apa? Intinya dunia ini main-main aja. Anda mau tahu, kita mau tahu masalah kolbu kita masih banyak atau enggak? Salah satunya indikator kalau buat saya mencoba mikir, kita masih sibuk nggak hari ini pakai jilbab warna apa ya? Cocok nggak dengan baju saya? Ada hubungan nggak? Menurut Anda? Menurut saya ada. Kecenderungan kita untuk menghiasi diri kita dengan dunia. Pakai-pakai aja lah. Apa yang Anda pakai, selesai. Itu sebabnya Anda baca kisahnya Rasulullah ketika suatu hari Umar datang ke rumah Nabi, itu ceritanya gara-gara Hafsah ngeluh. Ya, dan Umar itu meminta maaf sama Nabi, ceritanya begitu. Lalu masuk ke rumah Nabi, lihat sama Umar. Nabi ngapain? Nabi lagi tidur di atas apa? Di atas pelepah kurma. Akhirnya apa? Akhirnya ibarat di situ sebutkan di situ badannya Nabi itu tercap gitu kan dengan pelepah-pelepah kurma tadi. Ceritanya Umar mau menceritakan tentang Hafsah minta maaf segala macam, melihat Nabi kayak begitu lupa semua, dan apa yang terjadi? Umar pun nangis lihat Nabi. Lihat Umar datang, apa yang terjadi? Rasulullah bangkit, ya. Lalu beliau tanya, ya Umar, kenapa engkau menangis? Lalu Nabi dia bilang, ya Rasulullah, Anda ini pemimpin umat gitu kan, pemimpin manusia di dunia. Anda bisa minta dan bahkan jauh lebih hebat daripada Kisra, daripada Persia, daripada Roma. Tapi apa yang Nabi katakan? Nabi bilang apa? Nabi bilang apa urusanku dengan dunia? Tidakkah cukup, wahai Ibnu Khattab, kata Nabi, sehingga orang-orang kafir sana diberikan Allah dunia dan kita sudah dijanjikan Allah dengan akhirat. Itu begitu kisahnya. Itu yang saya katakan kan di awal tadi ingat. Kata-kata siapa? Kecondongan. Kecondongan. Kecondongan dengan sesuatu. Amwal wal aulad. Harta dunia dan anak-anak. Kan gitu ceritanya. Kalau kecondongan masuk ke situ, masuk kita ke perangkapnya syaitan sebenarnya. Hidupnya biasa-biasa aja lah. Ada daging, makan daging. Nggak ada dagingnya, makan sambal. Sederhana aja, kan gitu kan. Tapi yang luar biasanya adalah apa? Urusan dunia. Kita sederhana, biasa aja. Bahkan makan biasa-biasa aja lah. Anda yang kemarin tadi malam ya baca tentang tulisan saya tentang bagaimana 3 hari ya ke depan ini kita bisa sederhana dalam hidup gitu kan sebenarnya kan. Itu sederhana sekali. Tapi cukup nggak? Cukup. Asal apa? Minta sama Allah dicukupkan dengan itu. Ya, ini sudah baju berlebihan, jilbab berlebihan, seterusnya, makan pun berlebihan. Muncullah penyakit kan gitu kan. Gitu. Nah, jadi kecondongan. Jadi itu penyakitnya. Penyakit yang hubungannya dengan syahwat. Penyakit yang hubungannya dengan syahwat. Jadi penyakit fisik nggak? Jelas jadi penyakit fisik. Bahkan disebutkan marah 2 menit itu bisa menurunkan imunitas sampai 5 jam ke depan. Oh, yang pertama. Marah aja 5 menit. Marah. Bisa menurunkan imunitas sampai 5 jam ke depan. Coba. Juga sama yang tadi saya sampaikan tadi. Yang apa tuh namanya? Penyakit-penyakit yang hubungan dengan syubhat tadi itu. Sama aja kayak begitu. Pelihara aja tuh terus tiap hari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tinggal tunggu waktunya sampah atau tong sampah tadi mengeluarkan baunya. Tinggal tunggu waktunya. Tong sampah itu Anda bayangkan, pertama diisikan, hari pertama nggak bau, hari kedua nggak belum bau, hari ketiga, hari keempat, dan kelima, tok, 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 mulai dia bau. Yang menciumnya siapa? Kita dulu. Karena kita yang punya tong sampah kan. Mau tahu kita masalah atau enggak? Jadi kalau mau tahunya gimana? Lihat, nanti kalau Anda naik motor atau naik kendaraan, lagi sampai di lampu merah, lihat. Merah kan, lampu merah tuh. Nah, pas itu, lampu udah hijau nih. Biasanya kebiasaannya orang Indonesia, kalau lampu sudah hijau ngapain? Klakson. Penyakit nggak itu? Penyakit. Penyakit apa? Tergesa-gesa. Nggak ada juga orang mau baca Al-Baqarah lagi lampu hijau di depan lampu merah tuh. Betul nggak? Nggak ada orang mau baca Al-Baqarah gitu kan.
Surat yang 2,5 jam kalau dibaca di lampu hijau, tahanlah sebentar. Orang siap masuk kopling kah, gigi kah, gas gitu loh kan. 2 menit, bahkan less than 1 minute gitu kan. Kurang 1 menit gitu kan. Untuk sekedar menunggu itu. Tapi itu pun jadi masalah. Sehingga di Indonesia, klakson itu dijadikan ajang ngeluapkan emosi. Betul? Penyakit nggak itu? Jadi kalau Anda lihat negeri ini, penyakitnya fisik atau emosi? Emosi. Bahasa saya itu bahasa syar'inya, penyakit negeri ini penyakit kolbu. Gitu aja sebenarnya. Selesai kajiannya. Dan semua, saya katakan, semua penyakit kolbu ini soon or later, cepat atau lambat, dia akan bermanifestasi menjadi penyakit fisik. Saya pernah dapat seorang ibu, subhanallah, ibu ini kena kanker. Ceritanya begitu. Saya lihat dari sisi kehidupan, dan dia pun gak gede-gede banget, badannya gak gemuk-gemuk banget, dan subhanallah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, dia pernah lah konsul, satu hari saya lupa kapan lah, sudah cukup lama itu. Terus dia bilang, saya kena kanker getah bening coba. Terus saya bilang, trace gitu kan, makan ibu apa, segala macam, relatif biasa-biasa aja. Tapi ternyata ujung-ujungnya apa coba? Ujung-ujungnya sang ibu ini, ya, nah ini gak usah jadi pembahasan untuk diperdebatkan ya. Jadi ujung-ujungnya ceritanya itu suaminya nikah lagi nggak ngomong sama dia dan dia pendam perasaan itu. Perkara menikah lagi tidak kita bahas di sini. Itu kembali ke masing-masing. Silakan aja kalau mau nikah lagi, asal mau izin nggak, pakai izin nggak, itu urusan masing-masing. Tapi yang saya bahas ini adalah ternyata pendaman rasa tadi itu berubah dan mengubah molekul dalam tubuhnya menjadi radikal bebas, bahkan merusak yang lain. Itu maksudnya. Jadi kalau suami mau nikah lagi gimana? Suka-suka dia aja lah. Misalkan begitu. Kalau Anda istri yang soleh. Misalkan gitu kan. Kalau nggak suka gimana? Ya bilang aja sama dia. Tunggu saya mati dulu aja ya kalau mau nikah lagi. Gitu kan bisa juga. Intinya apa? Jangan dipendam. Oke? Nah lihat. Jadi itu penyakit. Jadi semua penyakit fisik, tong sampahnya adalah penyakit kolbu. Numpuk semua di situ. Jadi kalau bagaimana Islam mengajarkan, coba lihat. Ibu sekalian, jamaah sekalian lihat. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana hari-hari kehidupan kita, bahkan detik per detik, menit per menit, semua segala macam itu dikondisikan untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Contoh, bangun tidur baca apa? Alhamdulillah. Ya. Mau tidur baca apa? Bismillah. Gitu. Semuanya itu dikondisikan untuk kita bersyukur, kalau nggak bersabar. Syukur, sabar. Itu aja bolak-baliknya. Dan penyakit kolbu ini, ya, dia tidak bisa diobatin dengan makanan sehat. Nggak bisa. Nggak bisa. Sesehat apapun yang seseorang itu makan, maka kalau kolbunya bermasalah, semuanya nothing. Jelas ya? Kalau bahasa orang-orang barat, dia nggak kenal kolbu, dia kenalnya heart, hati, perasaan gitu ya. Jadi mau sehat apapun Anda, mau bagus apapun kehidupannya dalam konteks makannya, minumnya, but if you don't take care of your heart, kalau Anda tidak menjaga hati Anda, maka semuanya sia-sia. Sehingga apa? Sehingga obatnya penyakit kolbu ini justru bukan jangan makan, tapi justru di stop makannya. Supaya apa? Supaya dia diem, banyak-banyak diem, tidak banyak ngoceh. Ya, ketika makan salah sedikit ngomel, ini sedikit ngomel. Itu sebabnya, believe it or not lah, percaya atau tidak, karakter penduduk satu negeri itu ditentukan oleh apa yang mereka makan. Tidak bermaksud untuk jelek-jelekin penduduk satu tempat, atau negeri atau provinsi. Sekarang Anda injaklah kaki orang Jawa Barat, injak, gitu kan, injak. Kira-kira dia bilang apa? Punten. Betul? Sekarang Anda injaklah kaki orang Makassar, Sulawesi Selatan. Punten nggak? Nggak punten, ceritanya udah beda. Bukan orang Makassar jahat, bukan. Itu karakternya. Kenapa? Yang satu makan daun-daunan, yang satu makan kondro. Kan begitu ceritanya. Salah nggak salah, tapi orang Makassar baik, orangnya juga baik. Cuman karakternya memang dipengaruhi oleh apa yang mereka makan. Kenapa orang Sumatera Barat ngomongnya cepat? Karena banyak makan cabai. Cabai itu gitu kan. Makanya orang Padang tuh ngomong cepat gitu. Coba lihat. Dan transisi penyakit dari suatu negeri itu akan dipengaruhi oleh migrasi makanan yang dilakukan orang-orang luar ke tempat itu. Kecuali memang ada disebutkan dalam Al-Quran. Contoh sekarang, Indonesia. Orang Indonesia 50 tahun lalu nggak kenal pizza.
Betul? Kita nggak kenal pizza, kita nggak kenal french fries, kita nggak kenal hamburger, kita kenalnya apa? Oh, rebus singkong, rebus ketan, gitu-gitu aja kenalnya. Kan gitu kan? Jepang juga sama. Jepang itu, Bapak sekalian, dulunya negeri yang sehatnya luar biasa. Perang Dunia Kedua mengubah semuanya. Amerika membuat namanya program gandum yang baik, kata dia gitu. Jadi orang Jepang dikenalkan dengan roti, dikenalkan dengan susu, dairy produk segala macam. Dan akhirnya apa? Orang Jepang yang dulunya pendek-pendek, akhirnya sekarang tinggi, menjulang semua. Bagus nggak? Bagus secara fisik. Tapi ternyata diabetes meningkat, stroke meningkat, kanker meningkat di Jepang sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara migrasi makanan. Gitu. Ya, ini intermezzo sedikit. Jadi pertanyaannya, kalau kita bicara tentang kolbu tadi, ya, obat kolbu apa? Catatan pertamanya, jangan banyak makan. Obat kolbu itu jangan banyak makan. Artinya apa? Ya puasa. Atau menyengajakan lapar. Ya, atau menyengajakan lapar. Seperti itu. Terus ibaratnya ingin, terus siapa yang, apa obat kolbu yang paling efektif yang membuat kita bisa mendapatkan sensasi, vibrasi dari kolbu tadi dengan cepat? Gini, Anda bayangkan satu gantungan kunci besar. Gantungan ini ada kunci-kuncinya. Gitu. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara mengambil atau membuat gantungan kunci tadi terlepas dari tempatnya? Ada dua caranya. Yang pertama Anda ambil, gitu kan? Yang kedua, gantungan kunci tadi ada guncang dia. Betul? Jatuh nggak dia? Jatuh gantungan kuncinya. Atau kuncinya jatuh. Gara-gara kita guncang. Makanya dalam Islam, saya katakan tadi, apakah Islam membeli solusi? Jelas membeli solusi untuk penyakit kolbu. Dan itu biang kerok dari segala macam penyakit. Jadi salah satu kata kuncinya, jamaah sekalian, untuk kita membuang, katakanlah, judul kan tong sampah. Membuang itu semua tadi, you have to release it. Tapi jangan apa ya, jangan dengan bentuk curhat. Apalagi sama makhluk. Curhat itu ibarat knalpot. Apalagi sama orang. Keluar dia punya karbon monoksida, dioksidanya keluar dari knalpot, tapi bikin masalah pada orang lain gitu loh. Betul? Ngapain juga? Asapnya itu bikin masalah pada orang lain. Itulah namanya curhat. Sama siapa? Sama manusia itu begitu. Jadi dia keluar, dia rilis. Yang ini barat tuh begitu. Curhatlah, gini kok ini. Ngomong sama makhluk, ngapain? Ngeluarin isi knalpot aja. Terus bagaimana caranya? Ya. Pertama, hulunya di stop. Hulunya di stop dengan cara apa? Hulu itu apa? Semua penyakitnya, kolbu dan syubhat syahwat itu semua di stop. Itu dulu. Dengan cara apa? Stop complaining about your life. Stop, berhentilah mengeluh tentang hidup kita. Punya motor kayak begini, sudah terima aja. Punya mobil begini, terima. Punya baju begini, terima. Syukur aja. Punya istri begini, syukurin aja. Siapa tahu ditambah. Misalkan. Akhlaknya lebih baik. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Mulailah untuk tidak mengeluh tentang hidup kita saat ini. Sendal diinjak nanti pulang, jelas akan ada oknum yang menginjak sendal Anda nanti pulang. Betul? Dan dia nggak sadar, kalau orang itu nggak ridho dengan sendal yang diinjaknya, maka orang yang menginjak sendal tadi akan minta dihisap sama Allah orang yang menginjak sendal tadi. Serius. Imam Syafi'i nggak jadi berburu gara-gara apa? Gara-gara dia latihan mana, terus panahnya kena menggores pagar tetangganya sedikit. Gara-gara itu nggak berani berburu, takutan dengan hisapnya Allah. Sekarang, coba gitu. Makanya sahabat itu kalau mereka melakukan suatu dosa, lihat. Manifestasinya kemana? Ke kolbunya mereka yang mendominasi segala hal. Para sahabat itu, jamaah sekalian, kalau mereka melakukan satu dosa kecil, itu bak atau ibarat gunung yang besar. Ketakutannya luar biasa. Ketakutan itu luar biasa. Jadi kalau kita mungkin, saya sama Anda mikir, bagaimana mulai dari akil balik atau mungkin dari balik kita sampai sekarang, berapa banyak lisan kita nyakitin orang lain, betapa banyak mata kita melakukan hal yang tidak Allah ridho, berapa banyak katakanlah telinga kita mendengar hal yang tidak Allah ridho, berapa banyak kaki kita melangkah ke tempat yang Allah tidak ridho, berapa banyak tangan kita mengambil hak yang Allah tidak ridho, termasuk mungkin waktu kita lagi kerja, masih digaji, datangnya harusnya absen jam 8 dan mereka kasih tahu kami gaji Anda untuk jam 8 kerja dan pulang jam 15 atau jam 3, tapi kita datangnya jam 8.30, itu sudah mencuri waktu. Dihisap. Hatta kata Nabi SAW, kambing yang bertanduk, yang pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, akan dihisap sama Allah.
Sampai seperti itu detailnya. Artinya apa? Kalau kita bicara pada tataran kolbu, jadi mungkin masalah hidup kita saat ini, termasuk masalah-masalah ekonomi, kesehatan, segala macam, munculnya gara-gara apa? Gara-gara tong sampahnya penuh. Jelas ya? Gara-gara tong sampahnya penuh. Dan apa? Dan kita jarang goncang tong sampah tadi untuk dibuang keluar, tapi malah terus-menerus memasukkan sampah ke dalamnya. Apa yang terjadi? Beban hidup makin berat. Dunia disalahkan, pemerintah disalahkan, semua disalahkan. Betul? Bahkan musim pun disalahkan. Rambutan bikin batuk, duku bikin batuk, semua bikin batuk. Begitu kan ceritanya kan? Padahal nggak ada salahnya mereka, kita yang salah. Salahnya apa? Kebanyakan tong sampahnya kepenuhan gitu kan. Kalau Anda yang pernah sering atau mungkin berapa kali keluar atau mungkin sempat keluar negeri, lihat. Kalau Anda pergi ke Malaysia, di tempat yang bukan Malaysia yang sekarang sih ya. Sekarang tuh sudah mulai agak-agak bermasalah juga. Di Malaysia tuh sendiri, itu klakson tuh jarang dipakai loh. Singapura, sering dengar klakson, tin, 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 biasanya pendatang. Kayaknya Indonesia. Ya. Apalagi kayak di Amerika. Di Amerika tuh klakson tuh hampir-hampir jarang banget terdengar di sana. Ya, itu. Jadi tinggal kita nilai kira-kira tong sampah isi tong sampah ini banyak gak? Ya. Dan sering gak kita mengguncang, saya katakan, mengguncang atau mengambil gantungan kunci tadi, metafornya begitulah, untuk dibuang satu demi satu. Sehingga apa? Apakah ada petunjuk dari Nabi? Ada. Jangan, you cannot take care of your heart. Anda gak bisa ngurus hati Anda, serius. Even yourself, bahkan diri Anda sendiri tidak bisa ngurus kolbu Anda. Kata siapa? Kata Rasulullah. Nabi bilang apa? Hatinya, kolbunya anak-anak Adam ini berada di antara jari-jarinya Allah. Artinya apa? Gampang banget Allah ombang-ambingkan. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah ngerti bahwa kolbu kita pun nggak mampu kita kendalikan, maka serahkan sama yang buat kolbu. Caranya gimana? Kasih tahu sama Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kan gitu. So simple like that. Nih, bahasa Singapura begitu lah. So simple like that. Sesederhana itu. Dan sekompleks itulah masalah fisik seseorang muncul kalau seandainya apa? Kalau seandainya kolbunya bermasalah. Lihat, kata Nabi apa? Aku melihat ketika aku dimi'rajkan oleh Allah dan melihat neraka, kata Allah. Waliya'udzubillah. Nabi bilang apa? Nabi bilang, aku melihat sebagian besar perempuan isinya. Kenapa? Nabi bilang di situ, ya semoga bukan Anda, mudah-mudahan. Semoga itu wanita-wanita kafir saja yang tidak kenal agama Islam dan mereka tidak mau beriman pada Allah. Tidak mau ya. Penyakitnya kenapa? Karena kufur nikmat sama suami. Perempuan tuh Bu, ya, 8 pintu surga tuh terbuka untuk dia. Sekarang saya tanya, pernahkah Anda atau sudah pernahkah atau mudah-mudahan kalian sudah pernah, alhamdulillah, masangin kaos kaki buat suami Anda? Baru dengar. Kalau sudah, alhamdulillah. Ya. Itulah bentuk khidmatnya. Sehingga apa? Sehingga Nabi bilang apa? Nabi bilang, kalau seandainya wanita itu boleh menyembah makhluk, boleh menyembah, maka aku perintahkan mereka untuk bersujud dengan suaminya. Seperti itu. Pernahkah Anda menyisir rambut suami Anda kalau suami punya rambut? Misalkan. Saya kan sudah habis. Sejak zaman kuliah sudah habis. Tidak pernah kan? Kalau belum, apakah ada contoh dari para salafus saleh, orang soleh? Ada. Aisyah menyisir rambut Nabi SAW. Tuh. Pernahkah Anda minta sama suami Anda, wahai suamiku, semoga Allah merahmatimu, gitu kan? Jadi ketika ngomong sama suami didoain dulu. Jangan suami baru apa-apa sudah panggil aja, bang, apa gitu-gitu lah. Doain dulu, wahai suamiku, semoga Allah merahmatimu. Izinkan saya memakaikan baju ini, bajumu untukmu hari ini. Anda yang ambil, Anda yang pakai, Anda yang pasang wangi-wangi kepada dia, subhanallah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia meneteskan air mata, Masya Allah. Pintu langit kebuka, so sweet, gitu kan. Bisa nggak dia ngerjain itu? Bisa. Kalau Allah memberikan ilham untuk dia. Ilham tidak akan Allah berikan kepada apa? Pada orang-orang yang tertutup atau ditutup hatinya sama Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Awalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw azanu yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur.
Kau berjalan kata Allah di muka bumi. Kau punya mata dengan itu kau melihat. Kau punya hati itu, kau punya telinga dengan itu kau mendengar. Bukan matamu yang buta kata Allah, tapi hatimu yang buta. Maka ketika semua orang melihat sesuatu dengan kacamata kolbu, dengan kacamata iman, which is imannya atau kolbunya ini terjaga terus-menerus dengan doa, dengan makanan yang halal, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan amal kebaikan, maka dia akan melihat sesuatu yang luar biasa setiap hari. Ketika dia melihat bulan, ketika dia melihat bintang, apa yang dia katakan? Wan najmi iza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ketika dia melihat matahari, wasyamsi wa duhaha, wal qamari iza talaha. Dimanapun dia melihat, maka di situ dia akan melihat wajah Allah. Dan saya tuh dari tadi dalam perjalanan sini tuh mikir, Bapak Ibu Anda pernah datang ke sebuah konser musik lah mungkin lah, zaman jahiliyah. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak lagi. Saya juga pernah, bro. Tenang aja. Atau Anda datang ke sebuah training, apapun bentuknya, lalu di training itu atau di konser itu mereka memasang sound system yang besar sekali untuk membuat yang dengarnya gitu kan. Harapannya apa? Dengan musik yang mereka putar atau diperdengarkan sama kita, kitanya terhipnotis dengan itu. Betul? Sehingga apa? They can tell you, they can command you to do what they want. Untuk menyuruh Anda melakukan apa yang mereka mau. Angkat tangannya, gitu kan. Angkat jarinya, apapun itu. Sehingga apa? Ditipu sama setan. Seperti itu. Maka saya, dan akhirnya apa? Lihat jagoannya, lihat artisnya, lihat hero-nya, lihat trainernya, menangis coba. Apalagi tambahkan dengan dep-dep yang tadi. Nanti hubungan dengan apa? Pokoknya ada hubungan. Anda terima beres saja. Ini cerita prolognya dulu. Prolognya dulu. Dan dia lihat itu, dan ada juga yang bahkan subhanallah, dia doa. Ya, apapun lah bentuknya gitu kan. Makanya saya nggak habis pikir, ketika orang berdoa diiringi musik. Saya nggak ngerti orang itu nangisnya karena musiknya atau karena doanya. Kalau karena musiknya, ngapain berdoa? You don't need Quran, you don't need doa, you just need music. That's all. Kalau udah kayak begini apa yang terjadi? Something wrong. Ini udah lampu merah yang merah banget dengan kolbunya. Dia bisa menangis karena sesuatu yang urusan dengan dunia, tapi dia tidak bisa menangis ketika Al-Quran dibacakan. Sedangkan Al-Quran ini, kata Allah apa? Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami bacakan Al-Quran ini kepada gunung, kepada bukit, kepada jabal, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping. Sayangnya manusianya tak mampu merasakan getaran dari produk Allah terbaik ini. Sehingga apa? Dia baca Quran, tapi dia nggak ngerti. Dia baca Quran, tapi tidak mampu menangis. Dia baca Quran, kolbunya tak mampu berguncang. Dadanya nggak mampu terguncang. Matanya miskin dan kikir dengan air mata. Sedangkan gantungan kunci tadi adalah penyakit-penyakit kolbu yang nempel di hatinya. Bagaimana cara mengubahnya atau bagaimana cara mengguncangnya? Sebagaimana Umar bin Khattab ketika masuk Islam, apa yang Nabi kerjakan? Nabi kerjakan adalah Nabi memegang bahu Umar. Lalu Nabi katakan, belum tibakah saatnya? Ya Ibnul Khattab, kata Rasulullah. Dipegang bahunya Umar. Gitu. Itu cuma mungkin sebuah perumpamaan. Tapi begitulah kekuatan dari seorang yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, memegang bahu seseorang, dan akhirnya dengan itu apa? Tanpa sadar manusia tadi mengucapkan, bukan tanpa sadar, dengan sadar akhirnya dia masuk Islam. Kisah Umar bin Khattab begitu. Tapi masalahnya kita zaman sekarang apa? Kita lebih mudah menangis karena musik, karena ini, karena itu, tapi susah banget menangis karena ini. Betul? Betulin aja. Sehingga bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua. Kalau Anda baca, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian,
kisah atau di perang-perang Nabi SAW. Apakah di setiap perang itu ada para penghafal Quran? Ada. Dan apa yang pimpinan atau panglima perangnya perintahkan ketika akan dikomandangkan takbir, tanda dimulai peperangan, maka para hufaz, para penghafal Quran tersebut akan dipanggil untuk berjalan di depan para prajurit-prajurit tadi, dan dipilih-pilihlah para hufaz atau penghafal Quran yang suaranya baik, suaranya merdu, untuk membangkitkan motivasi kepada mereka, sehingga yang mereka pikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa segera cepat bertemu dengan Allah. Meskipun tidak semua orang dipilih sama Allah. Harusnya, saya kemarin waktu lihat kejadian di Selandia Baru kemarin, saya nangis. Ya nangis ya, benar-benar nangis dan mikir. Itu orang asik banget gitu meninggalnya. Lagi Jumat ditembakin sama orang kafir, jelas dia masuk neraka, kita surga. Itu sudah dalilnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Lagi hari Jumat. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat, kata Rasulullah, maka dia akan dibebaskan Allah dari fitnah kubur. Coba. Kita ini yang mulai mikir, mati kita kayak apa? Artinya apa? Siapin mulai sekarang. Ya, dan kita tidak berharap, katakanlah, tiba-tiba begini ada yang nembakin. Kalau gitu kan, serem banget juga. Tapi kalau ada, subhanallah, luar biasa gitu kan. Dan kategori juga kategori syahid, meskipun tetap dimandikan, disolatkan, atau dimandikan di bagaimana orang biasa. Ya beda sama syahid waktu perang. Nah, bagaimana caranya Al-Quran ini Bapak sekalian membuang sampah? Bagaimana Al-Quran ini membuang sampah dalam tubuh kita? Caranya gimana? Caranya, waratil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Baca Al-Quran dengan makhraj. Sebagaimana musik yang tadi dengan speaker yang 40.000 watt, 50.000 watt yang memiliki vibrasi, maka Quran pun memiliki vibrasi. Artinya apa? Ketika Anda membaca Al-Quran 1 juz, belum hilang juga sedihnya, tambahkan 2 juz dosisnya. Ketika 2 juz belum selesai, tambahkan 3 juz, 4 juz, 5 juz, 6 juz, sampai 10 juz, dan Anda lupa dengan dunia, Anda sibuk dengan Allah, sehingga saat itu kharu sujada wa bukia. Sajadah Anda akan basah dengan air mata, dan saat itulah gantungan kunci penyakit tadi akan satu persatu dibuang sama Allah. Tapi kita belum menjadikan ini sebagai sahabat kita. Kita belum bermujahadah dengan beliau ini. Kita belum bersusah-susah membaca ini. Sehingga Khalid bin Walid pernah menangis ketika membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran. Dia katakan, maafkan kami wahai Al-Quran. Karena jihad, dia kata-kata, karena jihad menyibukkan kami dari membacamu. Subhanallah. Maafkan kami wahai Al-Quran, karena jihad menyibukkan kami dari membacamu. Waktu Ja'far bin Abi Talib, pamannya Nabi, mendakwahin Raja Kisra. Saat itu dia membacakan surat Maryam. Kalau Anda yang pernah membaca atau lihat cuplikan adegannya diumpamakan dalam film Umar, Raja Kisra saat itu ketika mendengarkan bacaan dari Ja'far radhiyallahu anhu, apa yang terjadi? Raja Kisra menangis. Dia membacakan tentang kisahnya Nabi Isa. Ya. Nah, sekarang coba ibu-ibu buka mushafnya. Buka Qur'annya. Surat apa? Surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan itu surat ke-44. Kalau yang pakai mushaf Utsman, halamannya 497. Surat Ad-Dukhan, halaman 497. Sudah? Yang di handphonenya juga boleh. Baik, Bapak Ibu, Ibu sekalian dengarkan. Dengarkan saja apa yang saya bacakan ini. Saya akan kasih 2 perumpamaan. Saya akan berikan, jadi gini. Saya akan kasih 2 bacaan kepada Anda. Ya. Kita akan baca ayat ke-25 sampai ke 37. 25 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 25. Kam taraku min jannati wa 'uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Wa laqad najjayna bani Israila minal 'adzabil muhin. Min fir'auna innahu kana 'aliyan minal musrifin.
ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أو قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Baik, sekarang dengarkan baik-baik dan ibu-ibu baca, bapak-bapak sekalian lihat artinya. Saya akan bacakan lagi, nikmati apa yang saya baca ini, lalu Anda baca artinya dan bayangkan Anda sedang menyaksikan peristiwa itu. Tetap dimulai dari ayat 25. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrasnaha qauman akharin فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أو قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Buka surat Al-Qamar bagian terakhir. Surat Al-Qamar. Sudah ketemu? Surat Al-Qamar itu sebelum surat Ar-Rahman. Bagian terakhir. Tadi ayat tadi menceritakan tentang akhirnya innahum kanu mujrimin, kata Allah. Kita teruskan dengan ayat di surat Al-Qamar ini, ayat ke-47. Anda baca artinya, dengarkan apa yang saya bacakan. Ayat ke-47. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر
في مكان صدق عند مليك مقتدر. Buka surat An-Naba, ayat yang terakhirnya. Inna lil muttaqina mafaza. Bukan nyambung, tapi kalimatnya nyambung dengan ayat tadi tentang orang-orang muttaqin, orang bertakwa. Surat An-Naba, ayat yang ke-31. Anda baca artinya. Dengarkan saya. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaban wa kawaiba turaban wa kasan dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaan min rabbika ta'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-Rahman wa qala sawaba zalikal yawmul haqq وَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Umar pernah bilang, ketika engkau membaca Quran, maka menangislah engkau. Kalau kau tak mampu menangis, kata Umar, maka paksakan dirimu untuk menangis. Kenapa? Menangis itu, bacaan Quran ada versinya, ada nadanya, naik turunnya. Bahasanya dia ibaratnya anda kita sedang mengguncang-guncang gantungan kunci tadi. Kita nggak bisa guncang gantung kunci tadi atau kunci-kunci tadi itu kalau apa? Kalau kita sendiri tidak terkoneksi dengan yang buat Al-Quran. Tandanya apa kita? Gumaman kita. Ya, apa yang kita ucapkan. Ya, jarang terkoneksi dengan dia. Rabbul Alamin. Allah yang Maha Kuasa. Punya alam semesta ini. Ketika Anda lihat gambar. Zaman SD dulu. Ada gambar gunung, ada gambar matahari. Ada gambar sawah, jawaban kita itu gambar. Tapi kalau Anda menjawab dengan bahasanya Allah, Anda akan mengatakan, saya melihat gambar matahari yang sedang menjalankan fungsinya atas perintah Allah. Saya melihat sebuah gunung yang sedang ditundukkan Allah untuk menjadi tiang-tiang bumi. Saya melihat air dan disitulah Allah berikan kehidupan bagi alam semesta. Saya melihat di situ ada bintang, ada bulan, ada matahari yang semua sedang menjalankan perintah Allah. Kita bisa ngomong itu kalau apa? Kalau kita diingat dan dekat sama Allah dengan sering-sering membaca kitabnya. Jadi kalau mau tahu anak kita, ketika Anda tunjukkan satu gambar, anak ini terhubung nggak dengan Tuhannya, maka lihatkan gambar tadi. Kalau jawaban dia, ya ayahku, ya ibuku, saya melihat sungai di situ yang Allah ciptakan, yang memberikan kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Itu jawaban akidahnya. Tapi sayang, mak bapaknya pun, na'udzubillah min dzalik, jauh dari Allah. Anak pun jauh dari Allah. Yang dia lihat apa? Yang dia lihat hanya matahari, hanya bintang, hanya bulan, hanya udara, hanya kehidupan seperti ini. Nothing special. Itu yang Allah katakan dalam Quran tadi. Kau lihat sebenarnya, kau lihat dengan matamu, kau dengar dengan matamu, tapi kau nggak melihat dengan mata hatimu. Kau nggak lihat dengan kolbumu. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatuhu wa lahum adabun azim. Azab itu apa? Dia nggak mampu lihat Allah, dia nggak mampu merasakan kebesaran Allah, sehingga apa? Isi hidupnya hanya keluhan. That's it. Apa yang terjadi? Nggak bisa merasakan rasa syukur, nggak bisa merasakan rasa sabar, sehingga tubuhnya, badannya penuh dengan tong sampah, penyakit kolbu. Nah, gitulah. Caranya gimana? Fafiru ilallah. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum.
Yang Allah butuhkan apa? Allah nggak butuh jabatanmu, Allah nggak butuh ilmumu. Yang Allah butuhkan apa? Yang Allah perlukan dan Allah mau ya apa? Kembalilah pada Allah. Balik. Penyakitmu itu dengan kun fayakun, mungkin hanya dengan satu lembar daun Allah bisa sembuhkan. Dunia yang begitu lebar, begitu luas yang orang-orang kaya miliki misalkan, atau siapapun itu, sebenarnya bisa Allah berikan kepada kita. Tapi apa? Mungkin Allah tidak mengilhamkan kita untuk berdoa kepadanya, untuk meminta itu. Kenapa? Allah loves you more. Allah lebih cinta Anda seperti ini. Cinta kita seperti ini. Di situ Allah ingin kita menjalankan peran. Peran kita itu cuma dua. Yang satu apa? Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Jadi Abdullah itu hambanya Allah. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua jadi apa? Jadi khalifah. Berjalanlah di muka bumi ini seperti khalifah. Yang apa? Yang memimpin. Memimpin siapa? Memimpin dirinya. Dan kalau memimpin, pastinya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya yang kolbu yang baik. Seperti itu. Itu kata kuncinya. Jadi mulai sekarang, niatkan diri Anda untuk menjadi, saya pengen menjadi sahabat Al-Quran. Mulai hari ini saya mau jadi sahabat Al-Quran. Sehingga Allahu a'lam bishawab, siapa tahu ketika Anda meninggal nanti, Anda meninggal, ada sedang tilawatul Quran dan baca Quran, Al-Quran itu ada dekap dan tiba-tiba Al-Quran itu tidak bisa pun Anda lepaskan seperti halnya kisah Hufaz yang tadi. Dan itu bisa kita dapatkan apa? Kalau kita jaga apa yang masuk dalam mulut kita. Ya, bahkan misalkan Anda punya suami, mohon maaf, nauzubillah, mudah-mudahan tidak, ya suami yang dalam artian dia bekerja tempat yang tidak halal, rezeki tidak halal, boleh katakan pada dia, jangan kasih kami harta yang haram. Sebab apa? Enggak guna kita berdoa, enggak guna kita beribadah. Seperti itu. Bapak-bapak juga sama seperti itu. Maka di zaman ya para salafus saleh mereka seperti itu. Ya, jangan kasih kami harta haram. Sebab apa? Kalau sudah masuk harta haram, repot urusannya. Apakah ada petunjuk Nabi? Ada. Allah mafini bihalalikan haramika waqni fatika mansiwakan. Dia kan bilang gitu. Ya, cukupkan kami dengan rezekimu. Sehingga apa? Nanti kita akan, jadi pilihan hidup itu cuma dua, Bu. Pilihan hidup kita di dunia ini cuma dua. Yang pertama, sabar. Yang kedua, syukur. Selesai. Itu aja. Dua hal ini tidak akan bisa kita dapatkan kalau apa? Kalau kitanya menuhi tong sampah kita tiap hari. Dengan apa? Dengan penyakit kolbu. Ya, maka benarlah sabda Nabi. Jadi kalau Anda sekarang mau buang gundah gelisah terhadap dunia ini, gampang. Find your me time, kalau orang sekarang bilang. Carilah waktu Anda berdua-duaan. Sebenarnya bukan your time, bukan me time, tapi your time with your God. Waktu Anda bersama Tuhan Anda. Berdualah di situ sama Allah. Nangislah di situ. Maka yang terjadi apa? Gantungan kunci ya, yang penuh dengan penyakit-penyakit tadi. Apa yang terjadi? Dia akan rontok satu demi satu dengan vibrasi doa Al-Quran yang Anda baca. Pak dokter, saya belum bisa baca Quran dengan baik. Belajarlah. Minta sama Allah mudahkan. Kalau belum bisa sama sekali juga, paksakan sampai bisa. Terus apa lagi? Ya kalau belum bisa sama sekali ya, putar handphonenya. Jadi isi handphone Anda itu cuma dua. Kalau saya boleh sarankan. Yang pertama kajian. Yang kedua Quran. Lain tidak. Sudah cukup lah. Kita ini sekarang nih Bu Pak, sedang dalam persiapan bertemu dengan Allah. Kenapa banyak orang zaman sekarang gak senang bertemu dengan Allah? Anda mungkin pernah sekolah SD, SMP, SMA. Masuk jam 8, istirahat pertama jam 9.30. Sampai, kalau istirahat jam 9.30, sampai jam 10 istirahat kan? Waktu paling kita nantikan sebenarnya bukan pelajaran istirahatnya, betul? Anak-anak sekolah saya juga sama dulu. Yang paling kita nantikan tuh teng atau tek gitu kan. Paling kita nantikan. Artinya apa? Itu waktu istirahatnya kita. Untuk apa? Untuk main-main. Apalagi kalau lonceng yang paling panjang atau bel yang paling panjang untuk kita bisa segera pulang dan ketemu dengan orang tua kita.